Halo guys, kali ini gue akan update lagi mengenai Vita Bracelet. Nah, kali ini Digimon gue udah berevolusi guys. Jadi Alforce V Dramon, nih mega evolusi ya dari Aero V Dramon. Nah, ini gue evolusi ini sekitar hari Jumat minggu kemarin ya, karena di situ gue sempet belum bisa update lagi. Kemudian setelah update ini, gue juga sempet bikin lagi dari lini Vimon, yaitu Raidramon. Nah, kali ini gue akan mau jadiin si Raidramon ini jadi Imperial Dramon Fighter Mode ya, karena itu Digimon favorit gue. Kita juga akan ngebahas ya gimana sih cara pindahin Digimon dari Vita Bracelet ke aplikasi. Nah, yang pertama itu yang pasti kalian harus punya aplikasinya dulu ya. Itu bisa download nih. Di sini gue pakai iPhone, jadi gue pakai dari App Store ya. Nah, ini tampilannya guys untuk aplikasi dari Digimon Vita Bracelet Lab. Nah, ini cara untuk memindahkan Digimon dari Vita Bracelet ke aplikasi, yaitu pertama itu kalian harus milih menu apps yang ada di Vita Bracelet. Kemudian nanti akan ada tombol touch. Nah, ini harus ditempelin ya. Nah, di sini ada tombol kirim, jadi kalian tempel begini aja nih ya, tempel begini, kemudian tinggal klik tombol ini, nanti dia akan scan NFC nya. Setelah sukses, Digimon siap ditransfer. Nah, ini proses transfer ya guys. Menurut gue cukup keren ya, karena bener-bener hilang dari Vita Bracelet dan pindah ke aplikasi, jadi nggak bisa di copy doang ya datanya. Nah, setelah masuk ada tulisan successful receive data, kemudian pencet OK. Nah, Digimonnya pindah, di sini hilang guys. Nah, sekarang di sini kalian bisa lihat statistik dari si Digimon secara detail ya. Yang pertama gue akan ngebahas secara umum ya mengenai aplikasi ini. Di bagian kiri ini ada tabulasi, ada 5 ya. Di sini ada 5, di sini ada 3, dan di bawah ada 4. Nah, yang pertama gue akan bahas yang 5 tabulasi di sebelah kiri. Nah, untuk tabulasi pertama yaitu untuk statistik Digimon ini ya. Kali ini kan Digimon gue Raidramon. Nah, di sini ada logonya guys. Ini ada tulisannya vital, ada vitalnya ya, vital pointnya. Di sini udah mentok ya gue 5000. Kemudian di bagian ini ada level dari si Digimon ini adalah champion Digimon. Nah, kemudian ini ada doxe, ada tipenya yaitu free. Yang lain tuh ada vaksin, ada virus, ada data ya. Nah, ini di luar dari 3 itu adalah free. Dan ini gue udah 4 hari gedein dia. Nah, ini di bawah ini tombol ini adalah yang biru ini nama dari si Digimonnya, itu Raidoramon. Nah, di bagian bawah ini ada kayak tabel-tabel ya. Nah, tabel ini adalah untuk menunjukkan vitality si Digimon secara mingguan. Nah, ini bisa dilihat ya, ada tulisannya nih. Kalau di bahasa Inggrisin itu adalah weekly vital graph. Ini adalah grafiknya. Nah, kemudian ada tulisan biru yang di bawah ini. Mungkin kalian bisa lihat ya, ada tulisan biru di bawah ini, panjang nih, tulisan Jepang, itu menandakan berapa jam lagi sih si Digimon ini akan berevolusi. Dan di sini ada tulisannya ya, adalah 6 jam 53 menit ya, kira-kira 7 jam lagi ya. Nah, kemudian di bawah ini ada lambang love, ini adalah mentalnya dia lagi sehat ya, ini mentalnya lagi sehat. Kemudian ada ini kok bisa dibilang nih ada gambar barbel ya. Barbel ini tingkat olahraganya dia, aktivitasnya dia itu di level 3. Nah, kemudian yang ada gambar orang berantem ini adalah menunjukkan battlenya si Digimon ya. Nah, persentase menang gue itu adalah 76%, dimana gue menang sekitar 55 kali dan kalah 17 kali. Nah, untuk yang gambar monster ini ada tulisannya Shinka, yaitu evolution. Nah, ini adalah chart dari evolusi si Vimon. Nah, kemudian di bawahnya ini ada trofi. Nah, trofi ini gue udah punya 16 ya. Nah, kenapa ada kecil, ada gede, ada sedang, ada gede? Itu nunjukin akumulasi. Kalau yang kecil udah penuh 10 kali trofi, akan diakumulasikan jadi 1 trofi sedang dan seterusnya. Nah, kemudian untuk bagian bawah itu ada tulisannya ini special mission. Nah, special mission ini kalau kalian cek di Vita Bracelet itu menunya ada di training di sini. Ini karena nggak ada Digimonnya, jadinya gue nggak bisa ini ya, nggak bisa ngakses. Ini coba gue akses dari Digimon lain. Gue akan akses pakai punyanya si Alforce.
Nah, gue pakai punyanya Alforce. Nah, ini bisa dilihat ya untuk special mission. Ini tropinya 3 guys kalau menang. Kita klik pencet ininya, dia akan minta connect ke aplikasi. Nah, cara untuk memasukkan special mission ke dalam Vita Bracelet itu dengan cara kita pencet ini, kita klik, nanti dia akan ada menu 4 menu slot ya untuk special mission. Kalau kita pencet, nah ini ada tipenya guys, special mission. Nah, special mission ini kalau kita aktifin itu harus segera diselesaikan karena ada durasinya. Bisa dilihat ya di sini durasinya adalah 60 menit. Semua 60 menit. Nah, ini tipe-tipenya juga macam-macam berdasarkan warna. Ada yang butuh jalan-jalan ataupun butuh vital point, ada juga yang butuh battle. Nah, untuk penjelasan dari special mission ini coba buat video terpisah ya biar lebih enak ngapalinnya ataupun gunainnya. Nah, kita back dulu. Nah, kemudian berikutnya itu, nah menu menu special mission ini ada di tab ketiga dari atas ya. Jadi otomatis kalau kita klik yang di sini, dia otomatis langsung ke sini. Jadi ataupun kalau kalian nggak mau ngakses ke bawah-bawah banget, langsung aja klik ini, langsung special mission. Nah, yang kedua itu menu mengenai timer ataupun playernya ya. Nah, di sini gue udah level 6, dia ada tulisannya ya timer level. Dan gue kalau mau naik level lagi butuh 200 experience. Nah, ini adalah logo dari timer bagian kedua ya. Nah, ini adalah lambang dari timernya. Nah, sebelumnya kalau level 1 itu segitiga terbaliknya itu cuma 1 guys ya, karena gue udah level 6 jadinya ada 2. Kalau nggak salah di level 4 atau level 5 itu akan nambah segitiga ya. Nah, kemudian ini nama dari timernya. Nah, kemudian ini yang paling atasnya ada coin, V-coin. Nah, ini untuk belanja in items ataupun special mission. Nah, kemudian yang ada gambar Digimon. Di sini ada berapa Digimon yang udah gue evolusiin. Total semua ada 10 yang udah gue evolusiin dari 82 evolusi. Jadi banyak banget guys. Ini untuk batch pertama ya. Nanti di bulan depan ada batch baru lagi. Nah, kemudian ini total dim card yang udah gue registrasi di aplikasi. Gue punya 2 ya, Ancient Warrior dan Impulsity. Nah, kemudian yang gambar orang berantem juga. Ini beda ya sama yang tadi ya. Kalau yang tadi itu untuk Digimon, ini untuk timernya. Total kemenangan gue bisa dibilang cukup gede ya, 83% dengan 271 kali menang dan 53 kali kalah. Kemudian ini trofi yang udah gue kumpulin yaitu totalnya 80. Nah, kemudian ini miles. Ini untuk ini ya, total langkah yang udah gue kerjain di sini sangat detail. Ini total semua langkah yang udah gue lakuin. Ini ada tahun, bulan dan tanggal. Untuk langkah yang mana sih yang udah kita kerjain. Di sini bisa dilihat ya. Dan ini selalu update ya, tiap hari update. Jadi yang kalau yang udah lama itu bakal hilang. Nah, di sini ada 38.000 langkah ya. Ini paling banyak di gue so far. Nah, kemudian untuk bagian bawah itu ada dim card. Nah, dim cardnya gue cuma punya 2 ya, 4 lagi gue belum punya. Dan 2 lagi yang paling bawah nih, Black Roar sama Shadow Hole nih cukup susah ya untuk didapat. Oke, nah untuk bagian bawah ini, tombol di bawah ini kalau diklik, nah dia akan nunjukin username dan profil template. Ya, untuk username kalian bisa gonta-ganti nama ya. Jadi kalau kalian bosan dengan nama ini, kalian bisa ganti lagi, tinggal diklik aja. Nah, kemudian untuk profil template itu kalau dilihat, nah di sini kan gue warnanya biru nih, atas bawah ini biru karena temanya Vmon ya. Nah, kalau tema defaultnya itu sebetulnya black kayak gini. Nah, kemudian kalau kalian punya dim card Impulsity, kalian bisa rubah ke ini ya, temanya Pulsemon ya. Di sini ada Digimonnya dia yang udah champion. Jadi atas bawahnya nih hijau, dan karena favorit gue adalah Vmon, jadinya gue setting warna biru. Oke, kita back. Nah, kemudian untuk tabulasi ketiga, ini special mission tadi udah dijelasin ya. Yang tabulasi keempat ini adalah daily login ataupun daily mission ya untuk aplikasi, bukan Vita Bracelet ya, beda lagi. Nah, setiap hari itu ada 2. Yang pertama itu yang atas ini karena bahasa Jepang ya, kalian pasti akan bingung juga untuk mengertiinnya. Nah, yang pertama ini ada tulisannya VB Rabo login bonus. Jadi setiap kalian buka aplikasi ini, kalian akan dapat bonus login. Nah, loginnya ini biasanya koin ataupun experience ya. Nah, kemudian yang bawah ini kalau kita mindahin Digimon dari aplikasi dari Vita Bracelet ke
aplikasi itu dapat lagi bonusnya. Jadi sehari itu ada 2. Nah, di sini ada tulisan daily, kemudian ada normal, kemudian ada event. Nah, untuk daily ini cuma 2 ya. Nah, untuk normal itu banyak guys. Nah, untuk normal ini banyak macam-macam. Contohnya kayak berapa Digimon yang udah kita evolusiin, level dari tamernya, ataupun di sini contohnya ya, dim card apa aja yang udah kita registrasi di aplikasi. Ini macam-macam nih kayak gini. Kalau kalian punya dim card Agumon, kalian masukin ini, kalian akan dapat template-nya si Agumon, pun Gabumon juga ada. Nah, di sini juga ada kalau kita evolusi, ini macam-macam ya. Ada yang dapatnya kayak gini, ada yang ini kan beda-beda nih. Ikonnya beda-beda. Ini evolusi 60, nih kayak experience. Nah, kalau experience ini buat tamer. Kalau yang kayak evolusi ada lambang 60 ini buat Digimonnya. Kayak di sini setiap kalian berubah jadi evolusi macam-macam ya, misalnya kayak gue Lydramon nih, gue dapet nih salah satu normal bonus dari sini, ataupun gue berubah misalnya nanti jadi Imperial, gue dapat lagi. Jadi setiap evolusi itu punya bonus tersendiri. Nah, kemudian untuk event ini belum bisa ya, karena ini kan baru banget ya, belum ada sebulan. Jadi untuk event ini belum bisa dipencet. Terakhir itu yang gambar tabung ini itu buat penyimpanan Digimon. Nah, untuk Vita Bracelet sendiri juga punya cuma maksimal 2. Nah, kalau di aplikasi ini sebanyak-banyaknya kalian bisa simpan. Nah, pertama kita cek dulu. Nah, di layar pertama ini ada Digimonnya ya. Kalau nggak ada Digimonnya dia nggak bisa. Jadi harus pertama ada Digimonnya di layar utama dulu. Kemudian kita klik di bagian ini tabung, kemudian kita pilih. Kalau kita mencet tombolnya di sini, tadi nyimpennya di sini. Jadi sesuai tombol yang kita pencet. Misalnya gue di bawah ya di sini. Nah, pencet bawahnya ada tulisan Horizon atau save. Ini kalau dipencet, nah ada tulis tampilannya kayak gini, terus ada perintah no atau yes. Untungnya ini bahasa Inggris ya, jadinya gampang dimengerti. Kita pindahin atau kita simpen si Lydramonnya. Nah, untuk Digimon yang udah masuk aplikasi itu, entah itu di penyimpanan ataupun di layar utama, itu evolusi timernya nggak bakal berubah guys, hanya berubah ataupun berjalan di Vita Bracelet. Nah, dia udah masuk ke tabung ya, dia tidur. Ntar pindah nih guys, yang di sini udah kosong. Nah, berikutnya itu gue akan ngebahas tabs yang ada di atas kanan. Nah, yang di atas kanan ini tabnya semuanya berbahasa Jepang ya guys ya, gue hanya secara garis besar aja. Nah, untuk yang paling ini nih, yang gambar toa nih, ini nggak seputar Vita Bracelet aja ya untuk informasinya, tapi juga mengenai anime Digimon terbaru. Nah, kemudian ini untuk sound, ini bisa, ini gue offin ya karena gue buat video. Biasanya gue on, ini lagunya keren-keren guys. Ini bisa atur volume standar ya. Nah, berikutnya itu question and ask. Nah, ini semua tanya jawab dalam bahasa Jepang ya yang pastinya. Dan ini gue skip aja. Untuk yang gambar amplop ini menunjukkan support page dan user ID kita ya. Nah, kemudian untuk BNID ini, kalau kalian punya Banapas ataupun Bandai Namco ID, kalian bisa koneksiin, nanti dapat spesial bonus item. Nah, ini untuk pemindahan data, ini nggak pernah gue utak-atik ya, jadi gue kurang ngerti ya gimana fungsinya dia. Jadi ini gue skip aja ya. Nah, kemudian untuk link, ini adalah link dari website si Vita Bracelet dan Digimon Web. Kemudian untuk ini privacy policy, biasa ya, aturan-aturannya ini bahasa Jepang banyak banget tulisannya, dan ini juga sama. Jadi ini nggak akan gue bahas satu-satu ya. Oke, untuk tabs yang setting, kemudian yang untuk yang tengahnya itu adalah video official yang pasti dari Bandai Namco mengenai Digimon. Macam-macam ya, ada yang guide kayak gini nih, guide. Nah, ini untuk animasi terbaru, kemudian ini iklan ya, ataupun promo video dari Vita Bracelet. Oke, kemudian ini gue skip. Nah, yang terakhir itu yang tanda tanya itu untuk menjelaskan fungsi dari option. Misalnya kayak ini Osiras ya, adalah info, terus ada sound. Di sini menjelaskan detail-detail fungsi dari icon-icon ini. Oke, setelah
tabulasi bagian atas, kita ke tabulasi bagian bawah. Yang pertama sebelah kiri ya. Nah, yang kiri ini adalah proses untuk transfer Digimon dari Vita Bracelet ke aplikasi ataupun sebaliknya dari aplikasi ke Vita Bracelet. Nah, berikutnya yang sebelah kanannya ini mengenai tabulasi ini ya, buat nongolin ini. Pencet yang kanannya ada tulisannya lock ya. Nah, kemudian untuk yang tabulasi sebelah kanannya lagi, gambar monster ini menunjukkan DIM card kita yang udah terregistrasi di aplikasi. Di sini gua ada 2. Nah, kalau ini diklik, gue klik yang Vmon contohnya. Nah, dia akan menunjukkan evolution chart dari si Vmon. Ini total evolution chart yang bisa kalian dapat ya kalau kalian punya Vmon. Ini bisa dilihat dari yang awal banget, Chikomon, kemudian Chibimon, Vmon, ada Vidramon, Aero Vidramon, dan Alforce Vidramon. Kemudian yang sebelah kanannya ini ada Lydramon. Nah, ini kalau kalian klik ya, misalnya di Vmon kalian klik, ini akan menunjukkan gambar dari si Vmon dan profil dari dia. Bahkan ada ini ya, tahun, tanggal, bulan di mana gue dapat si Vmon ini. Ini gue udah punya 2 kali ya untuk si Vmon. Bahkan di sini ada keterangan jurus pamungkasnya ataupun super move-nya dari dia, yaitu ini ada Pun Pun Punch dan Vmon Head. Kalau Inggrisnya ini Vmon Headbutt ya namanya. Kemudian ada tipenya, di sini tipenya aktif. Ini agak sulit ya kalau gue menjelaskan ini karena bahasa Jepang dan tulisannya pun juga hiragana, katakana, dan juga kanji. Gue secara garis besar aja ya untuk Vmon ini, dia tipenya itu tipe aktif. Dan kalau kalian nggak gerak-gerak atau maksudnya nggak berolahraga atau beraktivitas terus menerus ya, mentalnya ini gampang banget turun. Kemudian di sini ada tulisannya untuk menaikkan mentalnya dia juga sangat sulit. Nah, di sini di keterangannya juga ada Ancient Warrior-nya adalah dari DIM card apa dia bisa didapat. Nah, bawahnya dia ada tulisan Shinka Jokeng adalah artinya itu syarat untuk evolusi. Nah, dia syaratnya macam-macam guys. Contohnya ada Vidramon ya, yang karena gue udah jadi dia, syaratnya harus punya 8 topi ke atas ataupun battle 8 kali ke atas. Kemudian untuk yang bawah ini syaratnya harus ini ya 16 jam ya waktunya dia. Kemudian vital poinnya itu harus 1200 kata. Dan untuk ini bagian menang kalahnya ini dia nggak bermasalah. Nanti gue akan coba ngebahas sedikit detail ya mengenai evolution chart ini di video yang terpisah, karena ini cukup detail juga ya untuk membahas satu-satu ini dan makan waktu yang lama. Nah, berikutnya itu sebelah kanan ada tulisannya item. Nah, item ini di layar yang pertama ya, kalau kita buka layar item dia akan ada muncul lagi 2 tabulasi baru. Lah, item yang udah gue punya di sini, gue punya item yaitu evolution timer, kemudian evolution ini juga timer, bedanya ini 10 menit ini 30 menit. Kemudian ada repair code, kalau Digimon kalian cedera ya ataupun kalah battle biasanya ntar sakit tuh dia tuh. Nah, kemudian ini ada vitality full, jadi kalau vitality kalian 0, kalian pakai ini langsung ke maksimum. Tabulasi gambar kiri kanan ini menunjukin item-item yang bisa kalian beli dengan V-Coin yang tadi udah dijelasin ya cara dapetinnya. Macam-macam harganya, dari yang 2.500 bahkan ada yang 10.000 untuk contohnya ini untuk evolusi timer ya. Jadi evolusi timer Digimon kalian itu lebih cepat 10 menit, cuma harganya mahal banget ya, kalau menurut gue nggak worth it. Nah, untuk detail item ini juga akan coba ya membuat videonya terpisah ya supaya lebih jelas. Yang terakhir gue akan coba gimana cara ngebalikin Digimon yang ada di aplikasi ke Vita Bracelet. Yang pasti yang pertama kita ke lock dulu, kita keluarin dulu Digimon ya. Kalau nggak dikeluarin dia nggak bakal bisa dibalikin. Kita keluarin dulu. Nah, proses pemindahan di sini ada tulisannya guys, DIM card check. Jadi dia akan mengecek dulu. Nah, di sini kalau kita pilih yang bawah ya, yang tulisan merah ini, kita nggak jadi atau mengcancel. Nah, kalau untuk yang ini adalah tombol dimana deck yang akan kita isi ataupun special mission yang akan kita masukin untuk dibawa ke Vita Bracelet. Nah, kemudian kalau untuk yang sebelah kanan, ini deck yang akan kita kirim. Nah, ini ada pencetannya. Kalau ini cancel berarti nggak jadi. Kalau kita pencet
yes, dia akan ke layar item yang bakal kita setting untuk dibawa nanti ke Vita Bracelet. Karena gue nggak bawa, jadi gue di sini ya. Kalau kalian bawa, kalian pencet yang biru. Kalau nggak bawa, kalian pencet yang merah. Yang merah tuh reset ya. Jadi nggak ada. Kalau misalnya kalian udah milih gini, terus kalian nggak jadi, nah gue nggak akan bawa item ini ya, karena belum perlu banget. Jadi gue akan pilih hanya untuk ngebalikin ya. Jadi kita pilih yang kanan ini. Kemudian sebelum kita pencet no, kita nyalain dulu Vita Braceletnya. Untuk balikinnya sedikit agak ribet ya guys dibanding cara ngirimnya ya. Nah, ntar ada perintah gini, touch, kemudian kita pilih no, NFC-nya akan keluar dan akan mencari Vita Braceletnya ada di mana. Ntar ada tulisan yes. Nah, di sini ada perintah untuk masukin DIM card. Nah, masukin DIM cardnya itu kenapa? Ini kalau kita ganti Digimon, tadi kan sempat gue ganti ya jadi Alforce, dia akan membutuhkan DIM card untuk mendeteksi Rhydramon. Nah, kalau layarnya gelap gini, dia akan ulang dari awal guys. Kalau dia standby ya, dia akan ulang dari awal. Jadi kita harus melakukan proses dari awal lagi. Itu ribetnya. Jadi kalian harus siapin semua perawatannya sebelum proses pentransferan. Cuma kalau kalian transfer misalnya dari Rhydramon, terus di Vita Bracelet ini nggak gue ganti jadi Alforce ataupun Digimon lain, nggak perlu proses pemasukan DIM card. Karena gue udah nyiapin ya untuk DIM cardnya sini. Nah, ini akan gue cancel lagi dari awal, pencet yang bawah, proses dari awal lagi, yaitu pencet ini, kemudian pencet yang kanan. Nah, sebelum pencet untuk tahap berikutnya, kita nyalain dulu Vita Braceletnya, ke menu apps, kemudian setelah ada perintah touch, kita kirim. Karena gue nggak pakai set item, jadi gue pilih no ya, jadi tinggal langsung kirim dia. Dia ngedetect, setelah sukses, nah dia akan minta DIM cardnya untuk dimasukkan. Ini gue masukin. Tidak, prosesnya ini agak lama ya untuk baca si DIM cardnya. Jadi memang benar-benar agak ribet untuk proses baliknya dibanding proses ngirimnya. Kira-kira berapa detik ya? 40 detikan ya kalau menurut gue untuk proses ininya, readingnya. Nah, kemudian setelah ada accept sudah dapat, kemudian dilepas, kemudian kita lanjutkan dan prosesnya nempel gini ya. Kita pencet yang ini, dia akan ngecek sukses, dan tahap berikutnya dia ada perintah waiting. Nanti akan muncul lagi layar aktivasi untuk pengiriman. Sini pilih kirim. Ini kalau fail, error seperti ini kalian harus ulang dari awal lagi guys. Nah, di sini error ya. Nah, dia minta ulang dari awal lagi, dari tahap proses pemasukan DIM cardnya juga. Jadi emang bener-bener ribet. Nah, biasanya itu ada proses error kayak gitu tuh, biasanya tuh kejadiannya misalnya internet kalian nggak bagus, ataupun misalnya aplikasi ini sedang tahap maintenance. Jadi kadang-kadang tuh walaupun kita bisa akses lagi gini, ternyata aplikasinya lagi maintenance, itu bisa terjadi guys. Jadi ada error. Oke, kita ulang lagi ya dari awal. Oke, pilih deck, pilih no. Nah, sebisa mungkin dari awal sampai akhir itu kalian jangan lepas HP-nya ya. Misalnya kayak gini. Setelah proses yang kedua ya, setelah pemasukan DIM card ini,
dan proses transfer selesai. Tampilannya akan kayak gini guys. Dia akan balik lagi ya ke Vita Bracelet. Successful transfer data. Oke, Digimonnya akan hilang dan balik lagi ke Vita Bracelet. Oke guys, sekian dulu Vita Bracelet Labs tutorial dari gue. Jangan lupa like, comment, dan share, terutama subscribe. Bye bye.